Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Di sini kelompok 5 dalam mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas akan menjelaskan materi tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Adisti Nabila Fitri, Aulia Nur Pratiwi, Putri Wulandari Karimah, Cindy Akia Al-Isnaini, dan ada Nandang Jailani. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Nur Pratiwi. Materi yang paling pertama yaitu tentang pengertian disiplin siswa. Disiplin berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti melatih seseorang untuk bertindak sesuai dengan aturan. Disiplin adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Menurut Santoso, ia menyatakan disiplin merupakan kesadaran akan sikap dan perilaku yang sudah tertanam dalam diri seseorang sesuai dengan tata tertib yang berlaku dalam suatu keteraturan secara berkesinambungan pada suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Menurut para ahli yang kedua, yaitu ada menurut Ali Imron, ia menyatakan disiplin adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah serta tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin siswa merupakan suatu sikap moral yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk diterapkan. Selain untuk ketertiban di sekolah, disiplin juga sangat mempengaruhi kepribadian siswa yang akan menjadikan siswa tersebut bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Putri Wulandari Karimah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pembiasaan disiplin pada diri anak penting karena dengan berdisiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Rua mengemukakan bahwa rahasia keberhasilan adalah kedisiplinan. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku anak yang sesuai dengan peran yang ditentukan lingkungan atau kelompok sosialnya. Untuk itu, dalam penanaman disiplin perlu peran orang tua di rumah dan peran guru di sekolah. Disiplin dapat berdampak positif jika dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten, dan konsekuen. Adapun menurut Lely Siti Hardianti, pentingnya disiplin bagi para siswa adalah sebagai berikut. 1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 2. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. 3. Cara menyelesaikan tuntutan yang ingin ditunjukkan peserta didiknya terhadap lingkungannya. 4. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya. 5. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang di sekolah. 6. Mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 7. Peserta didik belajar dan bermanfaat baginya dan lingkungannya. 8. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwa dan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Nabila Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembinaan disiplin siswa. Ada 3 jenis teknik. Yang pertama, teknik inner control. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib dan pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya. Nah, yang kedua ada teknik external control.
Teknik ini mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran. Yang ketiga ada teknik kooperatif kontrol. Dengan teknik ini, pembinaan disiplin kelas dilakukan dengan bekerja sama guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan kelas yang bersangkutan, di mana guru dan peserta didik saling mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembinaan disiplin kelas adalah perbedaan-perbedaan individual peserta didik dalam kesanggupan mengadakan mawas diri atau introspeksi dan pengendalian dirinya. Karena itu, teknik kooperatif kontrol sangat dianjurkan untuk menetralisir teknik inner control yang menuntut kedewasaan dan external control yang menganggap peserta didik belum dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Akia Alisna ini akan membahas materi tentang penerapan disiplin kelas. Pembinaan perilaku untuk anak dilakukan melalui pembiasaan perilaku baik di program guru maupun secara spontan. Yang pertama, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Sopan dan santun, menunjukkan reaksi dan emosi yang wajar, memberani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, menghormati orang lain, menciptakan sesuatu keakraban, melatih keberanian, mengembangkan sosialisasi. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, rapi dalam bertindak, berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, bersikap tertib dan tenang dalam berdoa, mematuhi peraturan atau tata tertib. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, merasa puas atas prestasi yang dicapai dan ingin terus meningkatkan, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, mengendalikan emosi, menjaga keamanan diri, sopan, tegang rasa terhadap keadaan orang lain. Yang keempat, waktu istirahat, makan dan bermain. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tolong menolong sesama teman, rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja, mengurus diri sendiri, tegangan rasa terhadap keadaan orang lain, sabar menunggu giliran, dapat membedakan milik sendiri dan orang lain. Meminta tolong dengan baik, mengucapkan terima kasih dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, menyimpan alat permainan setelah digunakan, menjaga keamanan diri, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, mau dan dapat makan sendiri, mau membersihkan dan merapikan tempat makan, tidak berebut mainan, menjaga kebersihan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandang Jelani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya tentang penerapan hukuman dan hadiah. Yang pertama, pengertian hukuman. Hukuman merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan. Sehingga hukuman dapat pula diartikan suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis, apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi hukum. Fungsi hukum ini dibagi beberapa. Yang pertama yaitu fungsi restriktif, yaitu hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Yang kedua, fungsi pendidikan. Hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan pelajarannya yang berharga. Yang ketiga yaitu fungsi
motivasi. Hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk hukuman dan penerapannya pada anak. Dalam memberikan hukuman kepada anak, guru perlu memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu menetapkan hukuman adalah sebagai pilihan terakhir. Segera, tidak ditunda-tunda, imbangi dengan hadiah dan dorongan yang konstruktif. Tidak berbentuk hukuman ganda, harus bersifat pribadi dan tidak mempermalukan anak. Dahului dengan cara memberi suatu peringatan bersifat impersonal, konsisten, ciptakan hubungan dengan penuh kasih sayang. Hubungan yang positif guru dengan anak merupakan kondisi yang mendukung untuk memudahkan anak menerima alasan mengapa mereka harus dihukum. Perhatikan akibat hukuman terhadap anak. Usahakan melibatkan anak. Guru dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memikirkan dan menilai sendiri kesalahannya. Yang keempat, pengertian hadiah. Hadiah atau ganjaran adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Santoso 2002 menyatakan sebaiknya hadiah tersebut tidak berbentuk uang, tetapi alat atau benda yang bermanfaat bagi keperluan sekolah, misalnya tas, sepatu, baju, atau alat tulis. Yang kelima, fungsi hadiah. Fungsi hadiah ada beberapa fungsi. Yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima. Anak umumnya akan bereaksi positif terhadap penerimaan lingkungan yang diekspresikan lewat hadiah. Hal ini mendorong mereka bertingkah laku baik agar mendapat hadiah lebih banyak. Yang ketiga yaitu memperkuat tingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. Apabila anak mendapat penghargaan atas lingkungan, maka ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu berarti. Yang keenam yaitu bentuk hadiah dan penerapannya. Apapun bentuk hadiah, ia harus sesuai dengan kebutuhan anak. Bila hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, efektivitas pemberian hadiah akan hilang. Maka penerapan hadiah oleh guru untuk anak di sekolah dapat berbentuk yang pertama komunikasi nonverbal, bentuk pengakuan, bentuk nyata atau kado, perilaku istimewa. Penerapan dan pemberian hadiah yang dapat dan benar pada anak merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk anak menjadi makhluk sosial yang sehat dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Untuk itu, pemberian hadiah dan penerapan hukuman haruslah pula memperhatikan aspek-aspek. Itu saja materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.